Ada kampung Cari, itu tempatnya para cari menjadi carian. Jalan Kampung Sulung itu adalah putra raja, yang sulung yang pertama. Terus kalau Bayan itu adalah penjaga kerajaan. Bayan itu namanya Tambak Bayan karena mungkin zaman dulu itu seputaran kali itu ada banyak tambak sekali, banyak tambak. Dan waktu itu juga saya sempat tanya sama almarhum, beliau itu juga tinggal lama di sini. Dulu itu di daerah kali itu dulu tambak, terus rumahnya itu masih bambu. Orang Jawa ngomong sesek, tahu yang bambu yang dianyam itu, jadikan dinding itu. Dulu bangunannya masih tempat tinggalnya. Itu. Jadinya tambak Bayan, Iya. tambak, terus Bayan itu penjaga. Jadi Tambak Bayan jadi penjaga. Tapi dari teman-teman juga itu 1275 ada peta sudah terbentuk di situ namanya Tambak Bayan. Kalau dulu Tambak Bayan dulu kalau pemerintahnya di sini, jadi nomor yang kecil ngikuti pusat pemerintahan. Tapi sekarang pusat pemerintahnya di sana. Jadi dulu yang di Tambak Bayan Gang 6 atau Gang 7 itu jadi dulu Tambak Bayan Gang 1 dibalik karena pusat pemerintahnya di sana. Jadi, iya, pokoknya yang dekat sama pemerintahan itu pasti nomor bangunan yang terkecil. Terus ini Pak, tadi kan sempat disinggung kedatangan orang-orang Tionghoa ke sini ya Pak. Kalau di era dulu mereka migrasi ke sini sampai sekarang, apakah hanya etnis Tionghoa aja atau memang sudah bercampur dengan etnis lain? Dulunya itu di Tambak Bayan ada suku Jawa sama Tionghoa aja. Dan ada salah satu keluarga yang di samping ini tempat tinggalnya, itu dia malah punya dokumen yang dari pemerintahan Belanda kalau dia adalah marga yang pertama tinggal di Kampung Tambak Bayan tahun 1917. Iya. Ya kemarin kan karena bantuan dari Mas Nugi kan juga jurusan antropologi UNER itu dia bisa menerjemahkan bahasa Belanda tadi. Jadi alhamdulillah banyak sekali yang mendukung kami untuk menggali sejarah. Cuman kan untuk sejarah ini kan kalau dimasukkan ke ranah hukum kan harus hitam di atas putih kan. Kalau dalam kasus kan nggak bisa asal saya bicara, nggak ada anunya kan gitu. Akhirnya jadi katanya kan gitu kan. Kalau bahasa hukum kan nggak bisa katanya, harus ada kepastian. Tapi kalau hukum kalau ada uang dan kekuasaan bisa berubah. Berarti kalau sampai sekarang Pak, kehidupannya masyarakatnya kan berarti sudah bercampur ya Pak ya sampai sekarang? Dari dulu iya, kan mulai dari kakek buyut mereka. Jadi ketika ada apa-apa pun kita masih aman. Kayak peristiwa 98 yang kemarin itu ditambah Bayan aman karena kita sama-sama saling menjaga, sama-sama siskamling gantian gitu. Jadi nggak ada kalau gontok-gontokan antar tetangga sih biasa seperti pada kampung lainnya itu. Kalau kehidupan interaksi antar warga yang di era sekarang gimana Pak? Kemarin kebetulan mungkin bisa diceritakan, kebetulan saya juga kemarin kan lihat yang acara Imlekan dan Ramadan kemarin itu, mungkin bisa diceritakan Pak sebagai salah satu interaksi mereka. Interaksinya ya mereka ini kadang ikut istilahnya mendukung lah secara sosial, karena kalau mereka lebaran ya kita ujung-ujung ngucapin minal aidin kayak gitu. Hubungannya baik antara yang nggak terlalu itu sih. Kalau secara individu ada orang yang gesekan itu kan urusannya mereka kan gitu. Kalau dinilai umumnya sih ya umum lah seperti pada kampung lainnya, nggak ada yang terlalu yang banget gitu, enggak. Terus kalau tadi
disinggung pekerjaannya dulu tukang kayu, kalau sekarang Pak mayoritas pekerjaannya apa aja? Serabutan. Ternyata di tukang kayu itu berat Mbak, karena semuanya serba tenaga. Cara itu serba tenaga. Kalau tukang kayu sekarang kan mesin selesai kan. Jadi butuh ketelatenan, kesabaran. Jadi kebanyakan di turunan yang kedua, turunan yang ketiga udah nggak ada yang bisa. Buat profesi tukang kayu. Iya. Kalau Pak Seno berarti di generasi ke berapa? Tiga. Iya. Loh, ini kan lali aku ngomong generasi ya. Ya saya generasi ketiga, kalau sekarang sih generasi keempat. Oh yang berarti sekarang sudah ada generasi keempat itu? Udah ada lah Mbak, ada yang sudah dia punya cucu, cucunya nikah terus punya anak, berarti buyut ya. Itu. Ada beberapa yang seperti itu dan 4 atau 5 keluarga. Itu ketika mereka sudah punya anak berkeluarga juga, itu mereka ada yang memilih menetap di sini atau akhirnya ada yang keluar? Gitu? Keluar kebanyakan keluar. Berarti kalau sampai sekarang penghitungan jumlah penduduknya kira-kira sedikit sih, tapi secara administrasi kependudukan kakaknya banyak. Kalau di wilayah sini sekitar 60 atau 70 kakak, kalau wilayah RT 100 lebih, 125 ke atas. Jadi mereka nggak tahu ya, mungkin karena karena ya kepingin mempertahankan juga kampungnya, maka mereka juga nggak mau pindah. Dan lagi kalaupun pindah mereka kan harus memiliki rumah. Kalau sekedar kontrak mana bisa kan, kontrak rumah terus orangnya dipinjemi sebagai kependudukan, nggak ada yang mau di Surabaya seperti itu. Sulit tuh. Iya. Coba kita cut dulu ya Pak ya. Iya.